Oke baik, perkenalkan nama saya Tius Aranti Ipir, NIM 21120276. Oke baik, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS dan mata kuliah riset teknologi informasi. Di sini kami disuruh untuk membuat sebuah proposal penelitian. Di sini dengan proposal penelitian saya dengan judul rancang bangun alat tempat sampah pintar menggunakan metode logika Fuji berbasis IoT. Nah, di sini dengan saya sendiri atas nama Tisranti Ipir, di bawah program studi Teknik Informatika teratas 1, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer. Kita masuk ke bab 1 pendahuluannya. Untuk latar belakang di sini terdapat 4 paragraf, yaitu pengertian, permasalahan, jurnal, dan solusi. Untuk paragraf pertama pengertian, di sini perkembangan teknologi dan modernisasi elektronik telah menghasilkan perubahan fundamental dalam kehidupan manusia. Manusia kini membutuhkan segala sesuatu yang otomatis, praktis, dan fleksibel. Salah satu kebutuhan penting manusia adalah lingkungan hidup yang nyaman. Lingkungan hidup yang nyaman dapat tercipta jika manusia menjaga kebersihan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah merupakan bahan sisa yang tidak lagi digunakan dan berasal dari berbagai jenis barang. Sampah juga merupakan tempat berkembang biak bagi penyakit dan berbagai jenis bakteri, sehingga penumpukan sampah di tempat yang tidak semestinya dapat terjadi. Setiap hari manusia menghasilkan limbah dari rumah tangga maupun industri dengan berbagai jenis dan bentuk. Sampah dapat menjadi masalah karena mengganggu kesehatan manusia, menyebabkan bau tidak sedap, dan mencemari udara. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya saat ini masih rendah. Untuk permasalahannya, di sini dalam pengelolaan sampah adalah penumpukan sampah, tempat sampah yang tidak segera dikosongkan ketika penuh dapat menyebabkan penumpukan sampah yang tidak terkendali, mengakibatkan pencemaran lingkungan. Efisiensi pengangkutan sampah yang tidak efisien dapat mengakibatkan biaya operasional yang tinggi dan waktu yang terbuang-buang sisa. Untuk pemantauan kondisi tempat sampah tanpa sistem pemantauan efektif, sulit untuk mengetahui kapan tempat sampah perlu dikosongkan atau dirawat. Untuk jurnalnya menurut Prof. Menhan tahun 2020 menyampaikan tempat sampah merupakan objek yang sering berada di sekitar kita. Membuang sampah sembarangan, tempat sampah yang overload dan tempat sampah yang mengeluarkan bau sangat menyengat adalah masalah yang sering kita temui pada tempat sampah. Manfaat yang lain adalah untuk membuat masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan dengan membuang sampah pada tempatnya. Tugas akhir ini dibuat berbasis IoT dengan menggunakan mikrokontroler, sensor ultrasonik, AIS SR04, motor servo penutupan tempat sampah. Ini akan membuka secara otomatis dan dilengkapi dengan sensor pendeteksi bau. Untuk solusinya ditawarkan dalam penelitian ini adalah merancang dan membangun alat tempat sampah pintar menggunakan metode logika Fuji berbasis IoT. Alat ini akan dilengkapi dengan sensor untuk memantau tingkat kepenuhan dan kondisi lingkungan secara real time. Data yang dikumpulkan akan dikirim ke pusat pengendali melalui jaringan IoT, di mana metode logika Fuji akan digunakan untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi tindakan, seperti kapan waktu terbaik untuk mengosongkan tempat sampah. Dengan sistem ini diharapkan pengelolaan sampah menjadi lebih efisien, biaya operasional dapat dikurangi, dan masalah penumpukan sampah dapat diatasi dengan lebih baik. Oke, kita lanjut ke rumusan masalahnya. Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa masalah yang ingin diselesaikan. Di antaranya, bagaimana merancang tempat sampah pintar dengan mendeteksi volume sampah menggunakan mikrokontroler. Lalu yang kedua, bagaimana menerapkan Fuji Logi
untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan berdasarkan tingkat muatan sampah dan waktu terakhirnya pembersihan. Yang ketiga, bagaimana menerapkan sistem informasi berbasis Android dan monitoring tempat sampah. Untuk selanjutnya, untuk tujuan penelitiannya 1.3. Di sini tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang tempat sampah pintar yang dilengkapi dengan sensor dan mikrokontroler untuk mendeteksi tinggi atau volume sampah dengan mudah. Yang kedua, menerapkan metode Fuji Login untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan berdasarkan tingkat muatan sampah dan waktu terakhir pembersihan. Yang ketiga, menerapkan sistem informasi berbasis Android yang dapat memudahkan petugas sampah dalam menjalankan tugas mereka. Selanjutnya untuk manfaat penelitian 1.4. Di sini manfaat yang diambil adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi penanganan sampah, pengembangan sistem monitoring tempat sampah pintar dengan integrasi teknologi informasi dan komunikasi, serta penerapan metode Fuji Login. Yang kedua, kemudahan dan efektivitas dalam tugas sampah. Sistem informasi berbasis Android yang diterapkan dalam penelitian ini akan memudahkan petugas sampah dalam menjalankan tugas mereka. Yang ketiga, penggunaan teknologi terkini. Penelitian ini mengaplikasikan teknologi terkini seperti sensor, mikrokontroler, dan algoritma Fuji Login dalam pengembangan sistem monitoring tempat sampah pintar. Dengan menerapkan teknologi ini, penelitian ini berpotensi menjadi sumber inspirasi dan acuan untuk pengembangan teknologi serupa dalam penanganan sampah di masa depan. Lalu yang keempat, kesadaran lingkungan yang lebih tinggi. Implementasi sistem monitoring tempat sampah pintar yang efektif dan terintegrasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya untuk ruang lingkup penelitian 1.5. Di sini ruang lingkup penelitian ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perancangan, implementasi, evaluasi alat tempat sampah pintar berbasis metode logika Fuji dan IoT. Berikut adalah rincian ruang lingkup penelitian. Di sini 1.5.1 untuk perancangan sistem. Perancangan sistem ini mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem tempat sampah pintar. Aspek yang dibahas meliputi pemilihan sensor, desain sistem elektronik, dan pengembangan algoritma logika Fuji. Yang berikutnya untuk implementasi IoT. Di sini terdapat koneksi jaringan, platform IoT, dan aplikasi monitoring. Pengujian dan evaluasi. Penelitian ini juga mencakup pengujian dan evaluasi sistem dalam skala laboratorium dan lingkungan terbatas. Untuk batasan implementasi itu lingkup geografis, jenis sampah, skala sistem. Misalnya pengajuan evaluasi itu uji fungsional dan uji kinerja. Oke, selanjutnya untuk bab 2 tinjauan pustaka. Untuk 2.1 IoT adalah gagasan di mana berbagai objek sehari-hari seperti perangkat elektronik, kendaraan, dan peralatan rumah tangga dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi agar dapat terhubung dan berkomunikasi melalui internet. Pada dasarnya IoT memungkinkan objek-objek tersebut mengumpulkan data dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Mereka juga saling berkomunikasi dan bertindak secara otomatis berdasarkan data yang dikumpulkan. Cara kerja IoT melibatkan interaksi otomatis antara perangkat atau mesin yang terhubung tanpa campur tangan pengguna dan dapat berjalan dalam jarak berapapun. Untuk sistem dasar dari IoT ini melibatkan 5 hal, yaitu hardware, koneksi internet, cloud data center, analisis, dan user interface. Untuk hardware-nya merujuk pada benda-benda yang terhubung ke internet dan mampu berkomunikasi dengan perangkat lain.
Kedua, untuk koneksi internetnya itu merupakan sarana utama yang memungkinkan benda-benda tersebut berkomunikasi antara satu sama lain melalui jaringan internet. Terus yang ketiga, untuk cloud data centernya, tempat penyimpanan data atau menjalankan aplikasi yang terhubung dengan perangkat IoT. Terus yang keempat, analisis. Tempat analisis terjadi sebuah data yang dihasilkan oleh drive. Terus user interface, antarmuka dan interaksi dari sebuah sistem IoT. Oke, di sini sudah terdapat gambarnya, gambar 1 yang aset IoT-nya. Yang kedua, selanjutnya 2.2 untuk sistem informasi berbasis Android. Android Studio adalah lingkungan pengembangan integrasi yang dikembangkan oleh Google untuk memudahkan para pengembang dalam pembuatan aplikasi berbasis Android. IDE ini menyediakan berbagai fitur dan alat yang dibutuhkan untuk mengembangkan, menguji, dan menerapkan aplikasi Android. Android menyediakan platform untuk developer junior maupun senior mengembangkan aplikasi yang sendirinya atau kelompok. Untuk Android ini terdapat fitur-fitur yang canggih. Fitur-fitur ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk editor kode Android. Yang kedua, desainer antarmuka pengguna. Yang ketiga, pemeriksaan kode Android. Yang keempat, emulator. Selanjutnya untuk node MCU ESP8266. Di sini adalah sebuah papan elektronik yang menggunakan chip ESP8266 sebagai dasarnya. Papan ini memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai microcontroller dan memiliki koneksi internet melalui WiFi. Node MCU dilengkapi dengan beberapa pin input, output yang memungkinkan pengembangan aplikasi monitoring dan pengendalian pada proyek IoT. Untuk memprogram node MCU, Anda dapat menggunakan compiler Arduino. Dengan menggunakan Arduino ID, bentuk fisik node MCU ESP8266 memiliki port USB. Untuk papan node MCU-nya di sini terdapat berbagai fitur kunci dari papan ini. Di sini ada 4. Yang pertama ini modul WiFi, yang kedua microcontroller, yang ketiga pin GPIO, yang keempat antarmuka USB. Dengan di sini dengan ukuran yang kecil, kemampuan WiFi dan kemudahan dalam pemrograman. Node MCU ESP8266 banyak digunakan dalam berbagai aplikasi IoT, termasuk otomatis rumah, perangkat pintar, pemantauan sensor, dan banyak lagi. Untuk gambarnya sebagai berikut ini, gambar 2 modul node MCU ESP8266. Di sini untuk gambar selanjutnya ini konfigurasi pin. Gambarnya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sensor ultrasonik. Untuk sensor ultrasonik, HIS-SR04 adalah sebuah sensor jarak yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengukur jarak antara sensor dan objek di depannya. Sensor ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu modul pemancar dan modul penerima. Untuk modul pemancar menghasilkan gelombang ultrasonik yang dikirimkan ke objek. Gelombang ini kemudian dipantulkan kembali oleh objek dan diterima oleh modul penerima. Dengan antarmuka yang sederhana dan dukungan dari berbagai platform microcontroller, sensor ultrasonik HIS-SR04 sangat populer di kalangan pengembangan dan hobis elektronika.
Sensor ini dapat digunakan untuk mendeteksi objek, mengukur jarak, dan mengaktifkan tindakan atau respon berdasarkan hasil pengukuran jarak yang diperoleh. Sensor ultrasonik memiliki dua buah elemen, yaitu elemen pembangkit gelombang dan elemen pendeteksi gelombang. Untuk transmitter memancar 8 gelombang dengan frekuensi 4 kHz dalam waktu 10. Nah, di sini sudah terdapat gambarnya untuk gambar 4 sensor ultrasonik HS SR04. Gambarnya seperti ini. Untuk fungsinya mengukur jarak suatu objek dengan menggunakan gelombang suara ultrasonik. Prinsip kerja dasar sensor ultrasonik yaitu dengan gelombang ultrasonik dipancarkan dari trans menuju objek yang berada di depannya dan dipantulkan kembali oleh benda ke arah sensor dan diterima oleh RSI. Dan benda akan menghitung jarak dengan memperkirakan waktu atau saat gelombang dipancarkan dan gelombang pantul diterima. Nah, untuk kecepatannya ini sudah ada gambarnya seperti ini. Untuk gambar 5 ini uji praktis performa terbaik dalam sudut 30 derajat. Oke, selanjutnya untuk logika Fuji. Di sini istilah Fuji mengacu pada hal-hal yang tidak jelas atau kabur. Di dunia nyata sering kali kita menghadapi situasi ketika kita tidak dapat menentukan apakah keadaan itu benar atau salah. Logika Fuji memberikan fleksibilitas yang baik untuk penalaran. Dengan cara ini kita dapat mempertimbangkan ketidakakurat dan ketidakpastian situasi apapun. Hal tersebut dapat dipahami melalui ilustrasi yang ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk gambar 6-nya ini konsep logika Fuji ini. Dan untuk arsitektur dan dari logika Fuji terdiri dari 4 bagian penting seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk gambar 7 ini konsep arsitektur logika Fuji. Itu ada input output. Di sini terdapat aplikasi yang berfungsi implikasi, fujifikasi, sistem interferensi, dan defusifikasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3 untuk metode penelitiannya. Ini terdapat lokasi dan waktu penelitian. Untuk alat dan bahan penelitiannya. Kebutuhan alat dan bahan dalam penelitian ini terdiri dari kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak. Masing-masing kebutuhan tersebut ditunjukkan pada tabel berikut. Oke, di sini ada tabel pertama, kebutuhan perangkat keras. Untuk alat dan bahan yang pertama, node MCU SP8266. Untuk keterangannya sebagai microcontroller untuk pemrosesan data input dan pengiriman data output. Alat dan bahan yang kedua, sensor ultrasonik. Itu keterangannya sebagai perangkat untuk mengukur jarak yang digunakan dalam mendeteksi kapasitas dari volume pada tempat sampah. Yang ketiga, power supply. Keterangannya sebagai sumber tenaga untuk mensuplai kebutuhan listrik perangkat yang dibuat. Yang keempat, untuk papan PICB digunakan untuk menghubungkan semua komponen menjadi satu rangkaian. Yang kelima, LCD 12C 20x4. Itu keterangannya sebagai interface untuk menampilkan data pengukuran. Untuk tabel pertama ini kebutuhan perangkat keras. Yang kedua, untuk tabel kedua perangkat lunaknya itu alat dan bahan yang pertama itu laptop, smartphone, Arduino, Esai EDA, Android Studio, Visual Studio Code, dan Freebase. Oke, sudah terdapat keterangannya sebagai media penunjang perangkat perancangan sistem, sebagai media penunjang monitoring mobile. Untuk Android ini digunakan untuk membuat program pada microcontroller. Yang di sini digunakan untuk pembuatan simetrik rangkaian dan layout pada PC.
Monitoringnya digunakan untuk membuat aplikasi monitoring. Studio Code digunakan sebagai framework untuk proses pembuatan kode dari sistem yang dibuat. Yang terakhir digunakan sebagai database dari sistem yang dibuat. Oke, kita lanjut ke prosedur penelitian. Untuk 3.3, penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimental, di mana dilakukan eksperimen percobaan secara langsung, yang kemudian dilakukan analisis terhadap hasil percobaan yang telah dilakukan. Tahapan-tahapan dalam penelitian ini meliputi studi literatur, perancangan, pembuatan, pengujian, analisis data, dan kesimpulan. Nah, untuk diagramnya tertera pada gambar 10 ini. Untuk flowchartnya di sini yang pertama mulai dia ke observasi habis dia ke perancangan habis dia ke pengadaan alat dan bahan, lalu ke perancangan alat, lalu ke pengujian alat, dan ke alat berfungsi. Jika alat tidak berfungsi, maka dia akan kembali ke perancangan lagi. Tetapi jika alatnya berfungsi, maka dia akan lanjut ke pengujian sistem, pembuatan laporan, dan selesai. Untuk ini gambar 8-nya, diagram alir penelitian. Oke, di sini terdapat observasi, perancangan sistem, skema implementasi, perangkat sistem. Untuk observasinya dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang penelitian yang akan dilakukan, yaitu dengan melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai referensi penunjang penelitian yang dilakukan. Tujuan dari observasi ini adalah ingin mengamati bagaimana tempat sampah di tempat penelitian tersebut digunakan oleh masyarakat, bagaimana pengumpulan sampah dilakukan, atau bagaimana sistem ini beroperasi, pengambilan sampah oleh petugas. Nah, untuk perancangan sistem ini dilakukan setelah mengkaji berbagai referensi yang didapatkan. Pada tahap ini akan dilakukan perancangan keseluruhan sistem, mulai dari diagram blok sistem, perancangan rangkaian sistem kontrol, perancangan pemrograman, dan yang terakhir adalah desain mekanikal alat. Yang pertama untuk diagram sistemnya, ini merupakan gambaran dasar mengenai sistem yang akan dirancang. Oke, ini sebagai ada tertera gambar 9, diagram sistemnya seperti ini. Terus untuk skema implementasinya itu sistem monitoring tong sampah menggunakan beberapa langkah yang mengelola kondisi sampah dengan efisien. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Di sini juga sudah tertera gambarnya, gambar 10 skema implementasinya seperti ini. Yang pertama dalam sistem ini sensor ultrasonik ditempatkan dalam masing-masing tong sampah. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi ketinggian sampah di dalam tong dan mengubahnya menjadi data volume atau kapasitas sampah. Yang kedua, mikrokontroler yang terhubung dengan sensor ultrasonik itu memperbarui waktu terakhir pengambilan sampah dari masing-masing tong. Lalu yang ketiga, parameter volume dan waktu pengambilan terakhir digunakan sebagai input dalam proses logika Fuji. Logika Fuji ini digunakan untuk mengolah data dan menentukan kriteria notifikasi yang harus dikirimkan, misalnya berdasarkan tinggi volume sampah dan waktu sejak pengambilan terakhir. Yang keempat, hasil pengukuran dari sensor ultrasonik ini dikirimkan ke database terpusat. Ini memungkinkan pengumpulan data yang terpusat dari historis tentang volume sampah dan pola pengambilan sampah dari berbagai lokasi. Yang kelima, volume sampah telah mencapai kondisi tertentu yang telah ditentukan oleh logika Fuji. Yang terakhir, dengan bantuan aplikasi seluler, petugas sampah dapat memantau kondisi setiap tong sampah kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya untuk perangkat sistem. Di sini sudah tertera gambarnya juga untuk gambar 11, skema perangkat sistem. Oke. Di sini juga sudah
Tertera diagram aliran untuk cara kerja perangkat sistem. Ditunjukkan pada gambar berikut. Di sini sudah ada flowchartnya juga. Di sini yang pertama mulai, selanjutnya inisialisasi program, variabel, tipe, dan data fungsi. Lalu dia ke sensor ultrasonik membaca jarak, lalu mendapatkan hasil. Jika tidak, dia akan kembali ke sensor ultrasonik lagi. Tetapi jika mendapatkan hasil, dia akan melanjutkan ke hitung tinggi sampah, selanjutnya ke hitung derajat volume, tinggi sampah per tinggi tong kali 100. Setelah itu selesai. Sudah terdapat gambar diagram aliran cara kerja sensor ultrasonik. Selanjutnya untuk pengujian dan analisis. Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui tingkat kebersihan. Logika Fuji adalah pengambilan keputusan output, kriteria, dan tindakan berdasarkan input dari sensor. Pengujian dilakukan secara bertahap, mulai dari karakter pembaca sensor dan implementasi logika Fuji, serta notifikasi kriteria dan interface. Data yang diperoleh dari tahap pengujian kemudian dianalisis. Analisis data dilakukan untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi logika Fuji dalam pengambilan keputusan pada perangkat monitoring sampah otomatis yang telah dirancang. Setelah proses pengujian dan analisis dilakukan, selanjutnya diambil kesimpulan dari hasil pengujian. Parameter pengujian ditunjukkan pada tabel 3 sebagai berikut ini. Rencana pengujian dan deskripsi. Untuk rencana pengujian itu terdapat sensor ultrasonik, logika Fuji, interface LCD, aplikasi monitoring. Untuk deskripsinya, pengujian dilakukan dengan mengukur jarak suatu objek dibandingkan dengan alat ukur standarisasi. Untuk logika Fuji, deskripsinya, pengujian dilakukan dengan menampilkan hasil pengolahan data logika Fuji pada perangkat interface baik serial monitoring ataupun LCD. Untuk interface LCD-nya, pengujian dilakukan melalui pengamatan fisik untuk mengetahui apakah interface LCD-nya dapat menampilkan sebuah data, karakter, maupun angka. Untuk aplikasi monitoring, pengujian dilakukan melalui eksperimen langsung untuk mengetahui keberfungsian sebuah tools dan fitur pada aplikasi. Oke, yang terakhir untuk daftar pustakanya. Di sini rancang bangun dan implementasi sistem informasi pengelolaan sampah dan tempat sampah oleh setempat terpadu mandiri dengan kontrol terpusat berbasis IoT juga. Ini dibuat tahun 2020. Misalnya untuk daftar pustakanya RMCU dan KIA RRB. Itu pemanfaatan Fuji Login dan Earclibing untuk optimasi pengelolaan tempat pengelolaan sampah. Ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup di Jakarta. Tahun terbitnya 2021. Terdapat ada 8 daftar pustakanya. Untuk hasil NIDAR, pendidikan S3 dan karakter peduli lingkungan sekolah. Sistem kendali lampu pada smartphone berbasis IoT. Dan analisis dan rancang bangun sistem monitoring tempat sampah berbasis IoT menggunakan protokol MQTT. Dan terakhir, sistem pemantauan tempat penampungan sampah secara real time dengan memanfaatkan login tracking menggunakan antarmuka website, coding jurnal komputer, dan aplikasi. Ini tahun terbitnya 2029. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.